Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Sofyan Taufikul Ammar dengan NIM 253140507111076. Pada video ini saya akan menceritakan perjalanan pengembangan diri dan personal branding saya selama 1 semester di Prodi Administrasi Bisnis Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya. Dalam mata kuliah ini saya belajar banyak hal tentang cara atau bagaimana memahami diri, memahami potensi, membangun citra diri yang baik, bahkan mempersiapkan branding digital untuk masa depan. Dari banyaknya materi tersebut, yang relevan bagi saya adalah self-awareness atau cara memahami diri. Karena menurut saya memahami diri adalah yang paling utama sebelum kita melangkah lebih jauh. Menurut saya, momen paling penting adalah ketika saya menyadari bahwa tidak perlu menjadi orang lain untuk dihargai. Saya cukup menjadi versi terbaik dari diri saya sendiri. Selama 1 semester, saya mulai mengenali diri saya lebih dalam. Saya menemukan diri saya adalah seorang yang teliti, bertanggung jawab, dan pekerja keras. Saya juga memiliki nilai hidup yang kuat, seperti menghargai orang lain dan selalu ingin berkembang lebih baik. Terus beberapa latihan seperti refleksi diri, analisis SWOT, dan lain-lain itu membuat saya sadar atau paham siapa saya gitu. Saya menyadari saya dulunya kurang percaya diri karena pengalaman yang kurang enak, yaitu bullying. Saya adalah korban bullying. Tapi sekarang saya sadar saya punya mental yang kuat dan besar. Ada beberapa keterampilan yang saya kembangkan di semester ini, seperti yang pertama adalah skill komunikasi atau keterampilan komunikasi. Saya belajar untuk berani menyampaikan pendapat saya secara jelas dan sopan saat ada diskusi, walaupun sebelumnya saya cenderung diam. Yang kedua ada membangun rasa percaya diri. Saya membangun rasa percaya diri dengan melihat dan menghargai proses, bukan hanya melihat hasilnya. Jadi saya merasa percaya diri karena semua itu ada proses, bukan instan langsung hasil gitu. Saya mencoba untuk berani maju ke depan kelas, seperti contoh presentasi tanpa rasa gugup atau takut dinilai orang yang gimana-gimana gitu. Yang ketiga ada time management. Saya belajar untuk mengatur waktu dan tidak menunda-nunda pekerjaan atau tugas-tugas kuliah agar tidak menumpuk. Jadi sekarang saya menggunakan to-do list untuk mengatur alur belajar saya. Apa yang harus saya kerjakan hari itu saat itu. Jadi kita kayak punya tanggung jawab gitu dari to-do list itu. Saya adalah seorang mahasiswa yang sedang berproses, bertumbuh, dan memiliki kemauan belajar yang tinggi dari pengalaman-pengalaman yang ada, agar kedepannya saya bisa lebih baik. Dengan ini saya bertujuan membangun kehidupan yang lebih positif dan bermanfaat. Saya juga memiliki 3 personal brand keywords, yaitu empatik, grow minded,
reliable. Sebagai mahasiswa, saya juga perlu memiliki sifat yang namanya tanggung jawab, bekerja dengan teliti, dan memiliki rasa kepedulian yang tinggi terhadap orang lain. Dengan itu, saya bisa menjadi rekan kuliah atau rekan kerja nantinya yang sportif dan dapat diandalkan. Saya memiliki personality cukup tenang, sopan, ramah, serta konsisten dalam berproses, dalam bertumbuh saat ini. Saya memiliki rencana akan aktif di platform digital seperti TikTok dan Instagram untuk menceritakan perjalanan pengembangan diri saya. Dan saya juga ingin rencana menggunakan LinkedIn untuk membangun profil profesional saya. Target audiens saya yaitu lingkungan akademik, teman-teman saya, dan teman kerja saya nantinya. Intinya mungkin ya, intinya itu target audiensnya yang seperjuangan saya gitu. Cara saya menjaga reputasi dan konsisten saya mungkin bisa dimulai dari hal kecil seperti membuat konten secara teratur, contohnya 1-2 video dalam seminggu, terus menggunakan bahasa yang sopan dalam membuat konten, terus menghindari hal-hal yang negatif dan mengambil yang positif. Jadi, di dalam perjalanan hidup ini, saya juga mengalami yang namanya transformasi diri. Dulu saya sering kali merasa tidak percaya diri dan takut atau sulit bersosialisasi dengan banyak orang. Saya juga merupakan korban bullying dulu. Jadi hal tersebut membuat saya takut untuk tampil dan selalu merasa diri saya itu banyak kurangnya. Tapi saya menyadari bahwa diri saya sudah cukup banyak terluka dan saya tidak mau melukai diri saya lagi dengan mendengarkan kata-kata orang yang negatif. Saya berusaha mengambil perkataan orang yang positif saja. Dari situ saya mempelajari yang namanya self love. Dalam transformasi diri ini agar lebih baik, saya mulai mengubah pola pikir saya, mencoba hal-hal baru, dan berusaha menerima diri saya apa adanya. Perlahan saya mulai berani untuk berbicara. Sekarang saya merasa lebih kuat dalam segi mental dan jiwa saya sudah mulai positif dan tenang. Dari situ saya rasa saya sudah cukup atau siap dalam membangun masa depan yang baik, positif, dan bermanfaat. Pembelajaran terbesar yang saya dapatkan adalah perubahan dimulai dari keberanian untuk mengenali diri sendiri. Hari ini saya berkomitmen untuk terus mengembangkan diri selama 6-12 bulan ke depan dengan menjaga kesehatan mental dan membangun kebiasaan baik, serta terus mengembangkan personal branding saya. Pesan untuk diri saya sendiri di masa depan adalah tetaplah kuat, tetaplah konsisten, tetaplah jadi orang baik, dan jangan lupa kalau diri kamu itu sangat berharga. Terima kasih sudah menonton video saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.